Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam mata kuliah AIK 5. Kali ini insyaallah kuliah kita akan kita bahas tentang lanjutan kuliah yang lalu, yaitu tentang talak ya, talak. Ananda sekalian, sebuah pernikahan yang dibina ya, tentu ada yang berjalan dengan mulus, tapi ada juga yang tidak berjalan ya, di atas, tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada banyak masalah yang terkadang timbul di tengah suatu keluarga. Ya, karena yang namanya pernikahan ya, selamanya tidak berjalan mulus dan tidak seperti berjalan di atas kembang-kembang yang semerbak harum baunya. Kan tetapi ya, kehidupan rumah tangga itu bagaikan bahtera yang berlayar di tengah laut ya. Terkadang airnya tenang, ada angin yang sepoi-sepoi ya, basah, datang berhembus. Nah, tentu ini sangat menyenangkan ya. Kan tetapi terkadang gelombang datang menerjang dan dapat membalikkan bahtera rumah tangga. Nah, dalam Islam, ketika bahtera rumah tangga oleng, maka sebaiknya segera dikendalikan ya, agar ibarat perahu ya, dia tidak karang di laut. Nah, jika permasalahannya datang dari pihak istri, misalnya ya sering membuat masalah atau tidak taat pada suami, maka Allah telah memberikan tuntunan agar dinasihati ya. Jika tidak berubah, Allah menuntun untuk dipisahkan tempat tidur, bahkan dapat tapi bukan pukulan yang mematikan, sebagai bentuk pengajaran ya. Apalagi ya, pukulan yang dapat membuat tubuhnya cacat itu tidak dibolehkan. Tapi pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang dapat mendidik. Nah, ini tentu ada dasarnya di surah An-Nisa ayat 34. Situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati la takhafuna nusujahunna fa'izzuhunna wahjurhunna fil madaji'i waduribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman khabira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, Allah memberikan konsep mendidik istri sebagai jalan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya ya, yang dimulai dari pemberian nasihat. Bila ya nasihat tidak bermanfaat, barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka. Bila tidak bermanfaat juga, barulah dibolehkan memukul.
Ya, tentu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas ya. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, jangan lagi dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Nah, retaknya rumah tangga bukan semata karena perilaku seorang istri, tetapi ada juga yang disebabkan oleh perilaku suami. Ada suami yang tidak mampu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, bahkan cenderung tidak dapat membahagiakan istrinya, sehingga ya tentu istrinya merasa terzalimi. Misalnya kesukaan menyakiti istri, tidak memberi nafkah lahir maupun batin, sehingga menimbulkan distabilitas dalam rumah tangga mereka. Rumah tangganya berubah bagaikan neraka ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Istri merasa teraniaya setiap saat. Dalam kondisi seperti ini, daripada lebih banyak mudarat yang ditimbulkan, maka Islam memberikan jalan keluar ya, berupa ya jalan keluar ini ibaratnya di pesawat itu adalah darurat, yaitu berupa talak. Nah, talak sebetulnya harus dihindari jika masih memungkinkan, oleh karena perbuatan ini adalah propaganda syaitan. Dan ketika mereka dapat melakukan propaganda kepada suami istri sehingga bercerai, maka mereka berhasil menjalankan misinya yang paling gemilang ya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Muslim bahwa inna iblisa yadma'u arsahu alal ma' summa yabu'asu sara'ayahu fa'adunahum minhu manzila a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum ya fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina amra'atihi qala payudunihi minhu wa yaqulu ni'am anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Artinya sungguhnya iblis singgasananya itu berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Jadi setan yang paling dekat ke komandannya, ke iblis itu adalah yang paling hebat menggoda ya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Jadi setan yang paling hebat itu di mata komandannya iblis adalah setan yang mampu memisahkan seorang suami dengan istrinya. Nah itulah, sehingga talak itu adalah sesuatu yang boleh, tapi sesungguhnya adalah harus dihindari, karena itu adalah merupakan kemenangan yang paling besar bagi iblis dan pasukannya. Nah sekarang kita masuk ya. Apa pengertian talak itu? Talak Anda sekalian,
adalah putusnya akad ya antara suami dan istri disebabkan karena suami mengucapkan kata-kata talak terhadap istrinya ya, baik dalam kondisi normal atau dalam kondisi emosi. Jadi Anda sekalian, rupanya talak itu tidak boleh jadikan main-main ya. Tidak boleh dijadikan sarana main-main, karena kalau diucapkan oleh suami ya, baik itu ya dalam kondisi normal atau dalam kondisi emosi, maka dia tetap jadi ya. Jadi ucapkan dalam kondisi sadar ya, normal, atau dalam kondisi emosi ya, pengaruh emosi, maka talak begitu diucapkan maka akan jatuh. Nah, ada hadis ya, 3 hal ya, salah satu jiddahunna jiddan. Ada 3 hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula. Yang pertama yaitu an-nikahun, nikah. Yang kedua wat-talak, talak ya. Dan yang ketiga war-rujumah, yaitu rujuk. Jadi Anda sekalian, ada 3 hal yang tidak bisa dimain-mainkan ya, tidak bisa dimain-mainkan ya. Misalnya main-main mengatakan saya talak, saya nikah ya, saya rujuk. Itu sekalipun dikatakan dalam bentuk main-main, sesungguhnya itu sudah jatuh ya, sudah jatuh talaknya. Jadi tidak boleh. Atau dilakukan dalam kondisi emosi. Dalam kondisi emosi. Nah, semua itu menurut hadis Nabi yang disampaikan oleh hadis ya, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah ya, begitu pula At-Tirmizi, ini banyak yang menyampaikannya. Itu disebut talaknya sudah sah ya. Jadi dalam kondisi emosi, dalam kondisi normal, itu kalau dia katakan saya talak kamu, maka jatuhlah talaknya ya, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai kata-kata atau mainan. Makanya saya heran itu ya, misalnya dalam film-film itu diadegankan talak, lalu mereka pura-pura talak atau pura-pura menikah dengan mengucapkan sigat talak atau sigat nikah. Itu sungguhnya menurut syariat sudah sah itu ya, sudah sah. Tidak boleh dijadikan sebagai mainan kata-kata talak dan nikah dan rujuk itu, karena begitu diucapkan itu sungguhnya sudah jatuh, sudah jadi ya. Jadi nah itu ya. Kemudian talak itu Anda sekalian hanya bisa dilakukan oleh seorang suami ya. Tidak boleh talak itu dilakukan oleh seorang istri. Tetapi istri itu Anda sekalian dapat yang meminta suaminya menalak dirinya ya, dengan ya membayar tebusan. Jadi permintaan cerai yang dilakukan oleh istri itu dengan menebus dirinya itu disebut hulu ya. Jadi ada namanya talak hulu, yaitu permintaan kepada suami dengan pembayarannya. Pembayarannya itu disebut iwad. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkannya di dalam Al-Qur'an, fa in hiftun, ini ada di surah apa ini ya? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in hiftun Allah yuqima hududallah fala junaha alaihima bima abtadat bihi tilka hududullah wala ta'taduha
wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Anda sekalian, seorang istri itu bisa mengajukan cerai ya atau talak terhadap suaminya dengan membayar tebusan yang disebut iwak. Nah, tentu kalau di sini seorang istri merasa terzalimi dengan suaminya dan dia sudah tidak tahan, tidak bisa lagi, maka Islam memberikan jalan keluar, ya, di mana seorang istri dibolehkan untuk mengajukan ya cerai atau minta ditalak oleh suami dengan membayar iwak tadi. Ya, malah kalau kita baca di biasa ya, sigat nikah itu setelah seseorang menikah lalu disuruh membaca ya sigat taklik oleh Pak Imam. Di situ dicantumkannya kalau misalnya 3 bulan tidak diberi nafkah, ditinggalkan oleh suami, lalu dia tidak reda ya, kemudian dia mengajukan persoalannya ke pengadilan tinggi ya, maka sudah jatuh talak dengan membayar iwak. Malah kalau saya tidak salah itu 10.000 rupiah. Jadi harganya seorang laki-laki itu ya sungguhnya hanya 10.000, kasihan. Itu terlalu murah ya. Nah tentu itu ya. Jadi tapi ini tidak diharapkan terjadi seperti itu. Buat seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada ya pengadilan untuk minta ditalak oleh suami dengan membayar tebusan. Nah, ketetapan huluk ya untuk istri ya sesungguhnya merupakan keseimbangan dalam aturan berumah tangga dalam Islam ya. Agar suami tidak semena-mena memperlakukan istrinya sebagai ya orang yang diberi amanah dalam rangka bertindak sebagai rijal ya, pemimpin dalam rumah tangga. Nah, aturan ini menunjukkan bahwa jauh sebelum Barat ya menggaungkan emansipasi, biasa saya sebut emansipasi ya, emansipasi, tapi saya sering menyebut emansipasi. Nah, dalam Islam sebelum digaungkan Barat itu emansipasi, dalam Islam sudah ada ketetapannya yang berpihak kepada perempuannya dalam rangka melindungi mereka dari kezalimannya terhadap pihak laki-laki. Maka tidak benar kalau Islam dipojokkan dan tidak menghargai seorang perempuan. Bahkan Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Disebutkan dalam hadis bahwa ya, ma akramun nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak mulia seorang laki-laki kecuali dia mampu memuliakan seorang perempuan atau wanita, dan tidaklah hina seorang laki-laki kecuali jika dia menghinakan seorang perempuan. Artinya tanda kemuliaan seorang laki-laki itu kalau dia mampu memuliakan perempuan, dan tanda kehinaan bagi seorang laki-laki itu kalau dia menghina atau senang mempermainkan perempuan. Nah, itulah Anda sekalian ya, menyangkut tentang pengertian talak. Nah, ini ada dasarnya ya yang saya sampaikan tadi. Salah satun jiddahunna jiddan ya wahazalahunna jiddan, an nikahu at-talaku warraja.
warruju'. Tiga hal yang hal yang tidak bisa dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, ya. Dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi juga, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nah, ada beberapa penyebab talak itu ananda sekalian, ya. Pertama, karena ketidakcocokan antar suami dan istri. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa terkadang antara suami istri dalam menjalankan keluarganya, dalam perjalanannya itu muncul ketidakcocokan, ya. Mungkin pertama, ya, mereka membina keluarga, ya, mungkin awalnya, ya, mereka saling percaya dengan sikap masing-masing, tapi rupanya mungkin dalam perjalanannya ada yang kecewa, ya. Karena terkadang apalagi orang yang biasa menikah diawali dengan pacaran, itu biasanya yang dimunculkan adalah hal-hal yang semu, ya. Akhirnya dalam perjalanan terjadi kutub yang sangat jauh berbeda sehingga keduanya bisa kecewa, atau karena mungkin perilaku dari suami, ya, atau istri yang terkadang tidak menyenangkan di salah satu pihak, ya, sehingga muncul ketidakcocokan. Sehingga kalau mereka meneruskan keluarganya atau pernikahannya, mungkin lebih banyak mudarat, sehingga mereka mengambil jalan untuk talak. Jadi salah satu penyebab talak itu karena tidak cocokan antara suami dan istri. Yang kedua, salah satunya murtad, ya. Apakah suami atau istri yang murtad atau keluar dari Islam, ya, akibatnya mereka, ya, kalau dalam menurut syariat itu harus pisah, ya, harus pisah. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahkan anaknya sendiri beliau pisahkan, ya, karena anaknya sudah Islam sementara suaminya belum Islam, masih kafir, ya, sehingga beliau pisahkan anaknya. Nah, inilah bisa menimbulkan penyebab talak, ya. Kenapa? Karena antara orang mukmin dengan orang musyrik itu haram, ya. Di ayat yang pada kuliah yang lalu itu saya sudah sampaikan bahwa kedudukan orang musyrik itu bagi seorang mukmin itu haram, ya. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Jadi seorang penzina tidak menikah kecuali sama penzina atau terhadap orang musyrik. Jadi seorang wanita, seorang laki-laki bisa menikah tetapi sesamanya penzina, ya, atau sesamanya orang musyrik. Kemudian disebutkan wa harrama zalika 'alal mu'minin, diharamkan buat orang-orang mukmin, ya. Jadi bagi kita seorang mukmin itu haram. Nah, selanjutnya nanda sekalian, ada bermacam-macam, ya, ada beberapa, ada dua, ya, ada dua macam talak. Ya, yang pertama ada yang disebut talak raj'i. Raj'i ini adalah talak yang dapat dirujuk kembali. Jadi seorang suami mengucapkan talaknya 1 kali sampai 2 kali. Itu boleh, ya. Boleh mereka mereka bisa rujuk kembali. Jadi talak 1 dan 2 itu disebut talak raj'i. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 disebutkan at-talaqu marratain fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsani. Nah, talak yang dapat dirujuk 2 kali. Ya, artinya talak 1 dan 2, ya. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau mencerahkan dengan cara yang baik. Nah, itu, ya. Jadi talak ketiga itu, ya sekalian, itu sudah tidak boleh lagi, ya.
Nah, kemudian ada namanya talak bain. Talak bain ini biasa disebut juga talak 3, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Kecuali seorang istri itu yang sudah ditalak bersuamikan dengan laki-laki lain, ya, kemudian misalnya ya bergaul dengan suaminya dengan baik, lalu misalnya dia pisah lagi dengan suami, barulah kemudian mantan suaminya bisa kembali meminannya, ya meminannya untuk dijadikan sebagai istri. Nah, ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 230 lanjutan dan 239 ya. Di situ dikatakan kemudiannya, jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain, kecuali jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dari istri, untuk nikah kembali ya, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, itulah hukum-hukum Allah yang diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Jadi seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya itu tidak boleh lagi dirujuk kembali, kecuali dengan syarat tadi ya. Sang istri tadi yang sudah ditalak menikah dengan laki-laki lain, kemudian setelah itu laki-laki itu bercerai dengannya, barulah mantan suaminya itu bisa kembali meminannya ya. Kalau misalnya mereka ya mungkin bersepakat dan berpendapat untuk bisa kembali ya menempati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin mereka sadar ya, baru ya kekeliruan yang selama ini, lalu mereka ingin kembali membina rumah tangganya, maka itu boleh. Tapi itu tadi syaratnya, dia harus dulu bersuami dengan laki-laki lain, kemudian dia diceraikan oleh suaminya ya. Setelah itu baru dia dipinang kembali oleh mantan suami pertamanya. Tetapi tentu pernikahan ini tidak boleh pernikahan politik ya. Jangan sampai karena dia ingin menikahi mantan istrinya ya, lalu dia minta kepada laki-laki lain untuk menikahinya, lalu dengan perjanjian setelah itu dia ceraikan kembali ya, supaya dia bisa menikahi mantan istrinya itu tidak begitu ya, tidak seperti itu. Itu namanya kawin politik, nikah politik. Saya kira Anda sekalian, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.